Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Jamaah Alim Production dimanapun Anda berada, marah bagaikan nyala api yang berkobar, menyerang dan gejolak di hati manusia. Ia memanaskan darah hingga kulit juga berwarna darah. Marah dikeluarkan oleh kesombongan yang terpendam di hati setiap orang bengis, laksana bongkahan besi yang keluar dari tungku pengapian. Beginilah gambaran marah yang dituliskan oleh Imam Ghazali di kitab Ihya-nya. Teman-temanku, pastilah semua orang pernah marah. Nabi dan para sahabatnya juga pernah marah. Dan ini memanglah sangat wajar. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk yang bernama nafsu untuk diberikan kepada setiap manusia. Apakah boleh kita marah? Apakah boleh hati kita merasa gejolak? Kalau hanya marah, jawabannya adalah boleh. Karena apa? Karena hati kita tidak mungkin bisa menghindarinya. Seperti halnya kita tidak bisa menghindari rasa sakit yang tiba-tiba terasa sakit di kulit ketika kita jatuh naik sepeda. Seperti halnya haus yang tiba-tiba melanda dikala cuaca panas. Tapi yang tidak boleh ialah kalau kita marah-marah. Marah silakan, marah-marah jangan. Gejolak dan emosi yang kita tampakkan oleh mulut kita itu bisa mengakibatkan semakin tidak terkontrolnya emosi kita. Jamaah Alim Production dimanapun Anda berada, Rasulullah telah memberikan contoh kepada kita. Ketika kita marah-marah, janganlah langsung muntap. Dan janganlah meluapkan emosi dengan lontaran. Dan apalagi dengan cacian dan sumpah serapah. Ada suatu kisah. Suatu hari, ada seorang Arab Badui dengan santainya kencing di pojokan masjid. Saat melihatnya, sontak para sahabat ngamuk dan hendak ingin memukulinya. Ketika Rasulullah menyadari para sahabat hendak memukuli dan mengusir si Arab Badui itu, Rasulullah mencegah para sahabat dan membiarkan ia menyelesaikan kencingnya. Di dalam kisah tersebut, Rasulullah bukanlah mengajarkan kepada kita untuk memperbolehkan seseorang kencing di masjid, melainkan beliau mengajarkan kepada kita untuk jangan tergesa-gesa dan jangan meluapkan emosi yang melanda, karena itu sangat berbahaya. Coba bayangkan, apa jadinya ketika si Arab Badui itu langsung diusir dan dipukuli saat masih kencing? Tentu air kencingnya akan menyiprat dan menyebar kemana-mana. Betul tidak? Betul! Betul tidak? Betul! Betul tidak? Jamaah Alim Production yang tercinta, ketika kita marah, lebih tepatnya marah-marah kepada seseorang, sekalipun kita meminta maaf dan orang itu telah memaafkan kita, tetap saja bekas itu tetap masih ada. Layaknya paku yang dicabut dari tembok, meski sudah hilang pakunya, tapi bekas itu tetap tak akan sirna. Oleh karena itu, kita harus bisa dan terbiasa menahan marah. Begini marah, dikit-dikit marah, begitu marah. Janganlah seperti itu. Ingat, orang yang sukanya marah itu adalah temannya setan. Saya ulangi lagi, orang yang sukanya marah itu adalah temannya setan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hati yang lapang, hati yang tak mudah terbakar ketika ada masalah yang tiba-tiba melanda. Nabi bersabda, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikanlah dariku walau seayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.